10 tahun lalu ketika gue membaca novel ini, gue merasa Andrea, tokoh utamanya yang ciuman sama mantannya sebelum akad pernikahannya, menurut gue itu sebuah kesalahan dan dosa besar. Tapi setelah gue baca lagi sekarang, gue merasa bisa mengerti perasaan Andrea dan kenapa Andrea melakukan itu ke mantannya. Jadi bukan soal ciuman sama mantan, tapi juga soal perasaan campur aduk yang mesti dia hadapi. Selamat datang kembali di segmen Bicara Cinta, gue Ida Umamah dan gue biasanya nulis cerpen tema-tema cinta atau relationship. Dan gue juga bikin cerpen audio yang cerpennya bisa lo tonton dan dengerin di kanal ini juga. Kali ini gue membawa salah satu fiksi andalan gue, yaitu fiksi Metropop judulnya A Very Happy Wedding yang ditulis oleh Ika Natasha, one of the best penulis Metropop di Indonesia. Dan Ika jugalah yang membuat gue jatuh cinta dengan Metropop ya, karena ya selain tulisan-tulisannya, gue juga jadi kenal, oh ternyata cerita-cerita Metropop tuh beda banget ya sama cerita-cerita teen lit yang dulu gue baca dan gue suka juga saat remaja. Yang ada di tangan gue sekarang adalah cetakan pertama tahun 2007. Wow, udah hampir 1 dekade ya. Dan sebenarnya buku ini udah pernah dicetak ulang dengan sampul warna putih. Kalau misalnya lo punya, mungkin beda banget dengan sampul pertamanya. Bulan lalu tepatnya ya, gue main ke toko buku dan gue melihat ada display buku ini lagi di rak fiksi yang sampulnya sama persis dengan sampul yang cetakan pertama 2007. Oke, gue ceritain premisnya dulu ya. Ada seorang cewek bernama Andrea, seorang bankir, dia kerja di bank ternama di Jakarta ceritanya, dan dia punya pacar namanya Aji. Persoalan yang mereka hadapi ini cukup berlapis. Pertama, ada peraturan kantor yang gak ngebolehin antar karyawannya menikah. Ya, makanya Andrea sama Aji tuh takut banget kalau mereka pacaran terus ketahuan. Ketika Andrea dan Aji lagi ngurus pernikahannya, hamin 2 bulan, hamin sebulan gitu ya, mereka ketemu mantannya masing-masing. Terus akhirnya bikin cemburu satu sama lain. Nah, gimana tuh? Akhirnya mereka jadi nikah gak? Dari kedua konflik ini, gue jadi inget nih ya, kalau gue dulu pernah punya teman sekantor yang pacaran. Tapi memang pada akhirnya yang resign itu ceweknya. Gue yakin mereka udah punya kesepakatan masing-masing lah ya, siapa yang nanti akan kerja, siapa yang nanti akan resign dan segala macam. Begitu pula Andrea dan Aji. Jadi sebenarnya mereka tuh di level yang sama gitu kan. Tapi Andrea itu tuh lagi punya penawaran untuk megang proyek yang lebih gede di luar kota. Sementara ayah ibunya Aji itu nggak setuju kalau Andrea tetap kerja di situ. Makanya orang tuanya Aji tuh merasa kayak, ya udah Andrea aja yang resign jadi ibu rumah tangga nanti. Toh uangnya nggak akan kurang juga. Aji kan kerjanya di bank gitu kan, gajinya gede lumayan. Andrea akhirnya menolak tawaran untuk megang proyek di luar kota itu. Dia memilih untuk apply di kantor lain sehingga dia dan suaminya nanti nggak akan long distance relationship. Gue dulu pernah sih punya gebetan atau naksir sama teman sekantor gue ya. Dan akhirnya gue bisa traveling bareng sama dia gitu kan, naik gunung segala macam. Tepat di hari ulang tahun gue. Padahal waktu itu gue juga punya misi terselubung. Bukan terselubung juga sih, misi terbuka. Gue tuh bawa karton putih yang tulisannya happy birthday. Terus nama gebetan gue yang lain yang ada di kota lain. Gue ke puncak sama gebetan gue yang dari kantor. Tapi setelah sampai puncak, gue mempersembahkan sesuatu untuk gebetan gue yang lain di kota lain. Jadi kebetulan gebetan gue yang di kota lain itu tanggal ultahnya tuh mirip-mirip sama gue sebelum gue. Makanya gue akhirnya bisa mengucapkan itu dari atas gunung. Ya walaupun akhirnya keduanya tidak jadian dengan gue ya. Tapi itu sebuah karma, mungkin karena gue menanam benih di mana-mana tapi tidak tumbuh subur benihnya. Semuanya gagal. Gue tuh tahu ya rasanya punya crush atau gebetan di kantor gitu. Karena buat gue itu tuh jadi motivasi kalau misalnya kita mau ke kantor, mau berangkat kerja gitu ya. Even dari bangun tidur terus mau mandi tuh males banget pagi-pagi gitu ya, zaman-zamannya sebelum ada work from home gitu. Itu tuh menurut gue salah satu hal yang harus disyukuri. Karena apa? Misalnya satu, di kantor udah stres ya, meeting, deadline, segala macem, pitching, ide, aduh. Dan bikin kita semangat bekerja. Itu nilai plusnya. Tapi masalahnya kalau lo punya gebetan di kantor, bisa aja ada cewek lain atau cowok lain yang kompetitif nih sama lo gitu. Terus dia diam-diam menikung, akhirnya dia dapat duluan. Itu yang bikin sakit hati gak sih? Well, itu plus minusnya ya kalau kita punya gebetan di kantor nih kayak Aji atau Andrea. Permasalahan kedua yang dihadapi oleh Aji dan Andrea adalah mereka ketemu mantannya masing-masing dan mereka masih berkomunikasi sama mantan-mantannya loh.
Gue nggak tahu ya, di novel ini Aji sama Andrea tuh nggak disebut zodiaknya apa, tapi mereka berdua tuh tipe yang cemburuan banget. Makanya kalau misalnya ada salah satu yang ketemu mantannya terus ngobrol, nanti salah satu yang ngambek, diem, silent treatment, ya gitu aja terus. Nah, berawal dari masalah-masalah cemburu-cemburu yang sedikit-sedikit ini akhirnya menumpuk sampai hari pernikahannya. Andrea itu kabur dari rumahnya dan menelpon mantannya alias Radit namanya. Nah, habis itu dia ceritalah kalau gue tuh punya masalah dan segala macam apa-apa karena Radit juga menyadari kalau kok muka lo bengkak sih? Kok mata lo bengkak sih? Habis nangis ya, lu kenapa? Cerita dong. Kalau gue jadi suami lo sih, gue nggak akan ya membuat lo menangis begini gitu kan. Ya rayu-rayu gombal lah. Sampai akhirnya ada momen Anda dan Radit berciuman, saudara-saudara. Dari situlah permasalahan memuncak. Padahal 3 jam atau 4 jam setelah itu tuh mereka harus akad. Maksudnya Aji dan Andrea harus akad nikah. Akhirnya Andrea disusul sama Aji dan seperti apa kelanjutannya bisa dibaca di buku ini sendiri ya. Ini udah kadung spoiler sih tapi ya udahlah ya. Ini juga ada kaitannya sama salah satu peristiwa yang pernah gue alamin ya. Jadi gue punya kenalan di sosial media, dia cerita ke gue tanpa angin tanpa hujan, dia bilang, gue dulu juga pernah khilaf loh. Jadi waktu itu gue ketemu mantan dan tepat seminggu sebelum pernikahan atau beberapa hari sebelum pernikahan gue melakukan hubungan intim dengan mantannya. Gue gak akan kebayang sih bagaimana perasaan calon istrinya kalau dia tahu gitu. Ya untungnya waktu itu kenalan gue ini bukan temen deket atau temen gitu ya. Jadi ya gue hanya bisa mengiya-iya dan mendengarkan saja karena gue juga tidak cukup peduli dengan kehidupan dia. Toh dia juga bukan siapa-siapa gue gitu kan. Karena gue merasa ya udah apa yang lo lakuin itu tuh harus bisa lo pertanggungjawabkan ya kan. Entah nanti kenyataannya pahit, bikin lo kecewa, bikin lo sakit hati, ya udah terima aja. Yang namanya hilaf itu kan sebenarnya kita tahu itu salah, tapi udah kadung dilakukan. Kalau teman-teman di sini ada yang mau nikah, tolong banget nih ya, godaan-godaan. Mungkin harus banyak-banyak berpuasa, jadi nafsu lo bisa tertahan. Jadi silakan ya, kalau misalnya teman-teman pengen beli buku A Very Happy Wedding dengan cover kuning legendaris ini, masih ada loh di toko buku. Oke, segitu aja dari gue. Pesan gue satu ya, kalau misalnya lo pacaran, terus ada masalah, jangan diem-diem, diobrolin gitu ya. Jangan avoidant, menghindar dari masalah. Itu tuh masalah, mau lo menghindar, mau lo hadapi, tetap ada gitu. Jadi mendingan dikelarin gak sih daripada lo menghindar, ya kan, kabur. Nah, buat kamu yang suka sama konten ini, boleh di-like, boleh di-dislike juga kalau gak suka. Dan subscribe juga di kanal gue untuk mendapatkan review-review buku terbaru. Share ke teman-teman lo yang membutuhkan hiburan. Dan semoga ini menghibur ya selain berguna. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir video. Teman-teman boleh kasih komen di bawah ya, di kolom komen. Buku apa, buku fiksi, boleh non-fiksi, relationship, cinta-cintaan yang menurut lo seru atau menarik untuk gue baca dan gue bahas di channel ini. See you!